Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Paskah menyatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa kuasanya. Kematian tidak bisa menahannya. Ia hidup dan bangkit. Maka dari itu muliakanlah Dia Sang Raja. Mulia bagi Yesus, segala puji dan hormat baginya. Karena Ia layak dipuji dan ditinggikan. Mulia sembah Raja mulia. Kita akan pujikan pujian ini bersama untuk mengawali peribadahan kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan ini bersama dengan bangkit berdiri. Mulia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah ini baiklah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan Roh Kudus. Amin. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat 12. Haleluya. Pada hari pertama minggu itu, setelah lewat peristiwa salib yang memilukan, beberapa perempuan memberanikan diri menjenguk kubur Yesus. Dalam duka yang mendalam, mereka berharap dapat merawat tubuh Yesus. Namun, ketika mereka sudah dekat kubur, mereka sangat terkejut karena melihat batu besar penutup kubur itu telah terbuka. Dan seorang malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia."
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia telah hidup untuk selamanya. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang hidup. Pujian hidup selamanya akan kita pujikan sebagai ungkapan syukur dan sukacita, sekaligus menghantar kita masuk di dalam doa syukur Paskah. Yesus sudah bangkit buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami memperingati Tuhan satu peristiwa yang luar biasa. Kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Dan oleh karena kebangkitan ini juga ya Tuhan, maka kami, orang-orang yang percaya kepadamu, murid-muridmu, turut dibangkitkan di dalam Engkau. Sungguh patut kami bersyukur, sebab ya Tuhan karena kebangkitan-Mu inilah kami dibebaskan, kami dilepaskan, dihapuskan Tuhan segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk hidup di dalam perdamaian dengan Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh merasakan disebut menjadi anak-anak Tuhan, diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami dilayakkan Tuhan, dibukakan pintu kesempatan untuk kami menikmati hidup kekal bersama dengan Engkau melalui kebangkitan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus mempercayakan hidup kami supaya kami tidak membuat apa yang sudah Tuhan kerjakan ini menjadi kesia-siaan, menjadi sia-sia di dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh hidup dengan menghargai penebusan Tuhan. Hidup di dalam hidup yang baru, yang bebas dari dosa. Kami berani melawan dosa, berjuang melawan dosa. Tuhan, pimpinlah kami, sebab kami menyadari kelemahan kami. Di sana sini Tuhan kami mudah tergoda, kami mudah jatuh. Kami rindu Tuhan untuk terus-menerus membangun satu karakter Kristus di dalam hidup kami. Pimpin kami, mampukan kami Tuhan.
Dan kami mau terus berdoa, menyerahkan, mempercayakan juga untuk komunitas kami, jemaat-Mu ini, kumpulan orang percaya ini di GKMI Pati ini. Tuhan tolong berkati sehingga sebagai gereja kami juga boleh senantiasa mewartakan nama Kristus, nama yang sudah bangkit itu. Sehingga lebih banyak orang lagi Tuhan mengenal Engkau. Mereka lebih banyak lagi Tuhan dibukakan hatinya, dijamah hatinya, sehingga mereka juga boleh bersama-sama kami semua Tuhan. Berkati gereja-Mu ini, di dalam gereja-Mu ini menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga baik secara kuantitas maupun kualitas kami dapat betul-betul Tuhan mengejawantahkan untuk kehendak Tuhan, mewartakan berita Injil pembebasan ini Tuhan bagi kehidupan ini. Kami berdoa mempercayakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam segala pergumulan-pergumulan kami masing-masing, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga. Biarlah Engkau Tuhan akan bersama-sama dengan kami dan kami boleh melihat atas segala pergumulan ini Tuhan. Kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami terus menyerahkan anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil bersekolah belajar, mereka yang jauh dari kami, mereka yang sudah bekerja. Biarlah untuk setiap anak yang Tuhan percayakan, cucu-cucu kami, mereka semua diberkati dengan masa depan yang baik. Mereka boleh bertumbuh di dalam rasa takut akan Engkau dan mereka boleh menikmati masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat mereka. Kami juga mendoakan Tuhan, apabila di antara kami ada yang sakit, biarlah Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh Tuhan, dikuatkan, disehatkan. Kami mendoakan untuk para lansia, para orang tua, mereka Tuhan khususnya yang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang terdampak pandemi Tuhan, Engkau juga berkati dan sertai. Terus perjuangan bangsa kami Tuhan untuk keluar dari pandemi, mohon Bapa berkati. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah mohon Tuhan berkati. Upaya vaksinasi Tuhan yang pada akhirnya nanti akan diberikan kepada seluruh rakyat bangsa kami Tuhan. Engkau juga berkati sehingga dapat diterima dengan baik. Dan vaksin ini Tuhan menjadi salah satu cara juga untuk pandemi ini cepat berlalu. Kami menyerahkan, mempercayakan sepenuhnya bangsa negara kami juga di dalam pemulihan ekonomi. Biarlah Tuhan juga bekerja, mengasihani, mengaruniakan kepada kami pemulihan. Tuhan Bapa kami di surga, kami percayakan sepenuhnya. Bahkan hal-hal yang pada saat ini belum terkatakan, kami rindu Tuhan untuk melihat jawaban dari Tuhan. Dan kami percaya jawaban yang terbaiklah yang Tuhan nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami naikkan, kami percayakan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Tiba saatnya kita untuk duduk diam, siap mendengarkan kabar sukacita Paskah. Lewat firman yang sebentar disampaikan dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Kita sambut Sang Firman yang hidup itu dengan satu pujian Kristus bangkit soraklah. Bait 1 sampai dengan 4. Bumi surga bergema.
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucapkan syukur terima kasih untuk hari ini. Sukacita kami, persekutuan kami dilengkapi dengan berita firman Tuhan. Kami sungguh rindu untuk sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi satu sumber kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam kami menghayati, memaknai apa itu Paskah di dalam hidup kami masing-masing. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga ketika membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, hidup kami ini sungguh-sungguh dibaharui oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kali ini adalah Paskah yang kedua ya. Paskah yang kedua yang kita rayakan dalam masa pandemi COVID-19 ya. 2 kali kita merayakan Paskah dalam suasana pandemi ini. Tahun lalu kita merayakannya dengan keadaan gereja yang kosong. Ya, tidak satu jemaat pun hadir ya, hanya yang bertugas saja hadir untuk mengambil gambar dan kemudian disiarkan secara online. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama ya. Walaupun masih dalam segala keterbatasan dengan kebiasaan baru, tetapi ini sudah menjadi satu sukacita untuk kita semua. Mengikuti ibadah online bisa-bisa saja, tetapi tentu gregetnya kurang ya. Rasa kesatuannya kurang, sebab kita tidak bisa menatap satu dengan yang lain, tidak bisa menyapa satu dengan yang lain. Saat ini pun mayoritas masih menyelenggarakan ibadah secara daring, namun ya banyak juga yang sudah mulai masuk ke dalam gereja. Baik ibadah online maupun ibadah onsite yang dilakukan dengan tata cara yang ketat dengan segala pembatasan, namun demikian kita tetap mau merasakan sukacitanya ya. Ini tidak mengurangi sukacita kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terlepas dari segala situasi dan perubahan, yang jelas buat kita semua, pandemi yang kita rasakan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sekarang ini menjadi tahun yang penuh dengan air mata, penuh dengan duka, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketidakpastian. Kita banyak meneteskan air mata karena mungkin kita mengalami sendiri. Ada di antara kita yang mengalami bagaimana rasanya kena virus COVID-19. Kita mengalami juga kehilangan orang-orang yang kita kenal, yang tadinya duduk bersama kita di dalam ruangan ini. Dengan tidak disangka-sangka mereka meninggalkan kita begitu saja. Itu menggores di dalam hati kita. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kemudian usahanya menjadi tersendat, ada banyak orang yang kemudian ekonominya begitu terpengaruh, terganggu. Mobilitas kita begitu dibatasi, anak-anak kita tidak bisa sekolah tatap muka, sehingga kalau dibilang mutu pendidikannya pun ya
begitu-begitu saja, sangat tergantung pada semangat anaknya. Ini tahun yang penuh dengan pergumulan. Dan saudara-saudaraku, kombinasi dari semuanya itu sungguh membuat kita ini capek, lelah secara mental dan fisik, bahkan rohani. Banyak orang yang kemudian mengeluh, banyak orang yang bertanya, kapan ini kira-kira akan berakhir? Kapan semua ini berakhir? Kapankah beban-beban ini akan segera terangkat? Adakah jalan keluar dari semua ini? Dan bagaimana kita mau menjalani hidup ke depan kalau situasi seperti ini terus menghimpit? Apakah kita dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan, kemana-mana masih akan memakai masker? Dan apakah 5 tahun lagi masih tetap seperti ini di gereja kita dengan suasana yang seperti ini? Ada banyak pertanyaan. Bagaimana kita menghadapi situasi di depan jika situasi seperti ini terus ada? Nah, Bapak Ibu, semua pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi, keluar manakala kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi ketakutan, kesedihan, bahkan ketika kita menghadapi ketidakpastian. Alkitab juga mencatat, Bapak Ibu, ada banyak tokoh-tokoh yang juga dalam situasi-situasi khusus yang menekan, mereka juga mempertanyakan hal ini. Mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, berapa lama lagi? 2 yang sangat jelas mengucapkan hal ini, Daud dan Ayub. Mereka menghadapi situasi yang sangat menekan dalam hidupnya dan mereka bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Bapak Ibu, di dalam Injil juga disebutkan bagaimana para murid, baik murid laki-laki, baik murid perempuan, para pengikut, mereka juga diliputi kesedihan, diliputi kecemasan, tekanan, ketidakpastian oleh sebab penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa itu jelas sungguh menyesakkan hati dan telah membuka ruang tanya yang tak terhingga di dalam hati murid-murid semuanya. Mereka pasti bertanya, bagaimana nasib kita ke depan nanti? Bagaimana kita melanjutkan hidup dalam ketidakpastian dan ketidakamanan masa depan? Bagaimana dengan komunitas yang sudah dibentuk ini, komunitas pengikut Yesus ini? Bagaimana dengan kegerakan damai sejahtera yang sudah dimulai oleh Yesus? Apakah ketika Yesus disalib lalu itu berhenti, kemudian itu menjadi tidak ada, hilang begitu saja? Mereka pun bertanya bagaimana nasib orang kecil lemah yang selama ini selalu Yesus utamakan, selama ini Yesus bela. Siapa kemudian yang akan memikirkan mereka dan menjadi pembela mereka? Atau mungkin mereka juga bertanya, apakah sebagai aktivis yang bersama-sama dengan Yesus, mereka juga akan ikut ditangkap? Ini pasti hal-hal yang berkecamuk di dalam benak mereka. Dan ketika kita masuk pada hari Paskah itu, dalam Yohanes pasal yang ke-20 kita akan membaca ayat 11 sampai 18. Masih tergambar di situ juga kesedihan dari Maria Magdalena. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-11 sampai 18. Saya mau membaca dari ayat yang ke-11 sampai 18 Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ya, supaya kita mendapat gambaran yang utuh. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah
penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, digambarkan tadi dengan jelas bahwa ketika Maria berangkat ke situ, Maria Magdalena, ketika dia pergi ke kubur Yesus, dia menemui kubur yang kosong. Jelas pasti hatinya sedih. Jelas pasti dia bertanya-tanya. Disebutkan di situ dia menangis. Dia mendapati kubur terbuka dan kubur itu kosong. Maka dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat yang kedua. Ya. Dari Yohanes 20 tadi, ayatnya yang ke-12. Ya. Lalu kemudian itulah yang dikatakan Maria Magdalena kepada Simon Petrus ketika dia menjumpai Simon Petrus. Lalu di dalam dukanya Maria menangis dan dia kembali lagi ke kubur. Dan saat dia kembali ke kubur, dia jumpai dua malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sekali lagi dia menjawab, "Tuanku, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayatnya yang ke-13. Jadi dikatakan dua kali dia menyatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang dan dia tidak tahu di mana tubuhnya diletakkan, tubuh Yesus dibaringkan. Nah, pernyataan ini sampai diulang dua kali, ini menunjukkan betapa bingungnya dia, betapa sedihnya dia, betapa khawatirnya dia, dan betapa dia tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi atau dilakukan ke depan. Dan kemudian dikatakan dalam keadaan yang demikian itu, Maria menoleh ke belakang dan ia melihat seseorang. Yohanes 20 ayat yang ke-14. Kata menoleh di situ saudara-saudara diambil dari bahasa Yunani estrape, yang melibatkan gerakan yang berputar. Jadi ini bukan sekedar melirik. Ya, tetapi menoleh ini melibatkan seluruh tubuhnya itu berputar. Ya, dia mengarahkan diri, menoleh, berputar, memperlihatkan bagaimana Maria Magdalena ini fokus untuk melihat seseorang itu yang ada di belakangnya. Lalu orang ini kembali bertanya, "Siapakah yang engkau cari?" Maria mengira bahwa dia adalah penunggu atau penjaga taman. Maka dia meminta kepada orang yang disangkanya penjaga taman ini untuk menunjukkan bahkan mengembalikan tubuh Yesus kepadanya. Baru kemudian ketika orang itu yang sebenarnya adalah Yesus menyapa dia dengan sebutan namanya Maria, Maria menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan dikatakan sekali lagi dia menoleh. Sekali lagi dia berpaling, tetapi kali ini pasti dia berpaling dengan perasaan yang berbeda. 20 ayat 16 mengatakan dia berpaling. Sekali lagi dia mengarahkan, menunjukkan ini respon sepenuh diri pada suara yang amat dikenalnya. Menoleh itu berarti dia fokus ke satu titik. Kalau saya menoleh ke kanan maka saya fokus satu titik. Saya menoleh ke kiri, saya fokus ke titik di sebelah kiri saya. Itulah artinya menoleh. Dia fokus kepada Yesus. Yesus yang bangkit, yang bukan lagi berada di dunia orang mati. Dia berpaling kepada Yesus sang hidup itu sendiri. Berpaling kepada sang hidup itu yang memberinya kekuatan untuk kemudian
pulang dia menemui murid-murid yang lain dan bisa mengatakan seperti apa yang Yesus mau dia katakan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang, karena dia berpaling kepada Yesus Sang Hidup, maka dia bisa kembali menjumpai murid-murid dan berkata, Tuhanku hidup, Yesusku hidup, kita punya harapan sekarang. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kemudian kita menemukan relevansi dari kisah kebangkitan melalui Maria Magdalena ini dengan situasi menekan yang saat ini kita hadapi. Oleh karena tekanan pandemi, karena tekanan situasi dan kesedihan, kita juga cenderung membutakan diri dalam keterpurukan dan kehilangan harapan. Kita dibutakan oleh situasi. Kita sering menjadi lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang dahsyat. Kita lupa bahwa kita ini punya Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, yang berkuasa atas maut, dan pasti kalau berkuasa atas maut, dia pun berkuasa atas apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita seringkali lupa, kita seringkali hilang arah, kita tidak tahu kemana harus berpaling selain daripada terpaku pada masalah kita saja. Hari ini melalui tema ini kita diajak untuk belajar dari Maria Magdalena yang berpaling pada Sang Hidup. Berpaling pada Sang Hidup sehingga jangan terpaku pada beratnya masalah. Jangan terpaku pada kesedihan kita. Jangan terpaku hanya pada kecemasan kita, tetapi berpalinglah pada Sang Hidup. Pada saat-saat yang mendesak, pada saat-saat yang sulit, mari berpaling pada Sang Hidup. Sebab dia bukan hanya memanggil nama Maria, Maria bukan. Tetapi dia juga memanggil nama kita satu persatu. Dia memanggil nama kita, dia mengetahui situasi-situasi khusus yang kita hadapi. Dia melihat juga situasi umum yang kita hadapi sebagai komunitas, sebagai bangsa. Sehingga mari buka mata dan buka hati. Lihat bahwa kebangkitan Kristus ini mengingatkan bahwa kematian itu sudah dikalahkan. Bahwa dia tidak melupakan kita, bahwa dia tidak meninggalkan kita. Yang kita perlu lakukan hanya berpaling. Mari berpaling dan fokus pandangan kita kepadanya, Yesus Kristus Sang Hidup. Mari menoleh pada Sang Sumber hidup, maka kita pun akan hidup. Mari mengarahkan diri kita kepada Sang Hidup, maka kita pun akan hidup. Kita akan bisa melalui jalan-jalan di depan dengan penuh harapan. Air mata akan berlalu, duka akan sirna, masalah akan berakhir, pandemi akan segera hilang. Ingat, bersama Sang Hidup kita pasti bisa melaluinya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, kami terpaku pada ketekanan itu. Kami terpaku pada masalah hidup itu. Kami terpuruk oleh karena kegelapan yang membutakan mata hati kami. Sehingga kami melupakan fakta bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau yang mengalahkan maut, pasti Engkau juga yang dapat mengalahkan berbagai macam situasi yang menekan hidup kami. Hari ini kami belajar untuk tidak terpaku pada situasi-situasi yang menekan itu. Kami belajar untuk kami berpaling kepadamu Sang Hidup, Kristus Tuhan yang bangkit. Kami berpaling pada kemenangan-Mu sehingga kemenangan-Mu pun menjadi kemenangan kami. Berjalan bersama Engkau Tuhan, kami yakin kami dapat melalui apa yang ada di depan kami. Mari urapi berkati kami, sertai kami Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih sudah memanggil nama kami sehingga kami bisa menoleh kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lewat firman Tuhan, kita diingatkan untuk berpaling pada Sang Hidup. Dan tiada yang dapat menahan Sang Hidup itu, yaitu Yesus kita yang luar biasa kuasanya dari kematian. Dia rela mati dan bangkit
untuk kita semua. Dan sudah selayaknya bagi kita untuk tidak juga dapat menahan. Kita mendapat tekanan, kita pakai masker ini tidak bisa menahan kita untuk meninggikan Dia. Tidak dapat menahan kita untuk bersuka cita, bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita akan terus meninggikan nama-Nya. Ya, mari kita bersama pujikan pujian, tinggikan nama-Nya sambil kita bangkit berdiri. Dan pujian ini sekaligus menjadi pujian pamungkas pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita bertepuk tangan di atas. Tinggikan nama-Nya, angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi Tuhanmu. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi Tuhanmu. Yesus Kristus Tuhan, Tuhan atas segalanya, yang telah mati dan dibangkitkan bagi umat-Nya. Karena cinta dan kasih-Nya kita diampuninya. Mari puji dan muliakan nama-Nya. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi Tuhanmu. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan atas segalanya, yang telah mati dan dibangkitkan bagi umat-Nya. Karena cinta dan kasih-Nya kita diampuninya. Mari puji dan muliakan nama-Nya. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, tinggikan nama-Nya, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Angkatlah suaramu dengan kekuatanmu, naikkan pujian yang baru bagi Tuhanmu. Naikkan pujian yang baru lagi Tuhanmu. Naikkan pujian yang baru bagi Tuhanmu. Haleluya. Mari saudaraku, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita kembali pada kehidupan kita. Berpalinglah kepada Kristus Yesus, Tuhan yang bangkit, agar hidup kita pun dibangkitkan dan dilepaskan dari segala tekanan,
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan Tuhan yang bangkit, mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dia. Selamat Paskah bagi kita semua. Tetap terus menjaga kesehatan kita, tetap mengingat menggunakan masker, tetap kita jaga jarak, sering mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.